Dan kata-kata Anasis diambil dari kata-kata Anasisi, yaitu yang meninggi dari bumi. Ali berkata, sifat laki-laki yang buruk adalah menjadi sifat wanita yang baik, yaitu kikir, sombong dan pengecut. Sesungguhnya wanita apabila ia kikir, niscaya dipeliharakannya hartanya sendiri dan harta suaminya. Dan apabila ia menyombong, niscaya ia mencegah dirinya berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan kata-kata yang lemah lembut, yang mencurigakan. Dan apabila ia pengecut, niscaya ia memisahkan diri dari tiap-tiap sesuatu. Maka ia tidak keluar dari rumahnya dan menjaga dirinya dari tempat-tempat yang memungkinkan datang tuduhan, karena takut dari suaminya. Maka segala cerita yang tersebut tadi, menunjukkan kepada kumpulan akhlak yang dicari dalam perkawinan itu. Ketiga, kecantikan muka. Maka ini pun dicari, karena dengan kecantikan muka itu, menghasilkan pemeliharaan diri. Dan tabiat pribadi manusia tidak merasa cukup biasanya dengan wanita yang keras air mukanya. Dan menurut kebiasaan, kebagusan diri dan budi itu tidak berpisah. Dan apa yang kita nukilkan tentang dorongan kepada agama dan wanita itu tidak dikawini karena kecantikannya, tidaklah melarang dari memperhatikan akan kecantikan itu. Tetapi yang dilarang, ialah perkawinan karena semata-mata kecantikan saja, serta kerusakan pada agama. Sebab, kecantikan saja, pada galibnya, menyukakan kepada kawin dan memandang enteng keadaan agama. Dan menunjukkan kepada perhatian tentang pengertian kecantikan itu, bahwa kejinakan hati dan kekasih sayangan, biasanya dapat berhasil dengan kecantikan. Dan agama telah menyunatkan untuk menjaga sebab-sebab yang membawa kepada kejinakan hati. Dan karena itulah disunatkan melihat wanita yang akan dikawini. Maka Nabi bersabda, apabila telah dijatuhkan oleh Allah ke dalam hati seseorang kamu akan seorang wanita, maka hendaklah ia melihatnya. Karena yang demikian itu lebih layak untuk membuat keserasian hidup di antara keduanya. Artinya, dapat menyusun di antara keduanya di antara kulit kebatinan dan kulit kezahiran. Sesungguhnya Nabi menyebutkan yang demikian, adalah demi kesangatan berjinak-jinakan hati di antara keduanya. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya pada mata kaum Ansyar itu ada tanda sesuatu. Apabila salah seorang dari kamu akan kawin dengan wanita-wanita mereka, maka hendaklah melihatnya. Ada yang mengatakan, bahwa pada mata mereka itu juling dan ada yang mengatakan kecil. Dan sebahagian orang-orang wara, tiada akan mengawini gadis-gadis mereka, kecuali sesudah melihat, karena menjaga dari penipuan. Al-Masih berkata, tiap-tiap perkawinan yang terjadi tanpa dilihat lebih dahulu, maka kesudahannya susah dan mendung. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa dengan melihat itu, tidak akan dikenal budi pekerti, agama dan harta. Hanya yang diketahui kecantikan dan keburukannya. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki kawin pada masa pemerintahan Umar. Dan pada waktu kawin, laki-laki itu telah mencat rambutnya, kemudian hilanglah cat itu. Maka keluarga wanita itu datang mengadu kepada Umar. Mereka mengatakan, kami menyangka laki-laki itu muda. Lalu Umar menyakiti laki-laki itu dengan pukulan, seraya berkata, engkau tipu mereka. Diriwayatkan, bahwa Bilal dan Syuhaib datang kepada suatu keluarga Arab, lalu keduanya meminang wanita mereka. Maka keduanya ditanyakan, siapakah engkau berdua ini? Bilal menjawab, aku ini Bilal dan ini temanku Syuhaib. Adalah kami tadinya orang sesat, lalu kami diberi petunjuk oleh Allah. Adalah kami tadinya budak, lalu kami dimerdekakan oleh Allah. Adalah kami tadinya bergantung pada orang lain, lalu kami diberi kekayaan oleh Allah. Kalau kamu mengawinkan kami, maka kami mengucapkan, Alhamdulillah. Dan kalau kamu menolak kami, maka kami mengucapkan, Subhanallah. Lalu mereka itu menjawab, ya, kedua kamu dikawinkan dan Alhamdulillah. Maka berkata Syuhaib kepada Bilal, bagaimana kalau engkau terangkan segala pemandangan dan pengalaman kita bersama Rasulullah? Bilal menjawab, diamlah. Engkau sudah benar, engkau dikawinkan oleh kebenaran engkau. Terperdaya itu terjadi lantaran kecantikan, bersama dengan budi pekerti. Maka disunatkan menghilangkan terperdaya pada kecantikan dengan melihat dan terperdaya pada budi pekerti,
dengan disifatkan dan diperhatikan sifat-sifat dari wanita yang akan dikawini. Maka seyogialah yang demikian itu didahulukan dari perkawinan. Dan tidaklah diterima penyifatan tentang budi pekerti dan kecantikan wanita yang akan dikawini itu, selain dari orang yang melihat benar, dapat dipercaya, lagi mengetahui dengan zahir dan batin. Dan ia tidak condong, tidak berpihak, kepada wanita itu, lalu bersangatan memujikannya. Dan tidak dengki kepada wanita itu, sehingga ia amat menyingkatkan mengenai yang demikian. Sifat manusia itu condong mengenai hal-hal yang menyangkut dengan hal-hal permulaan pernikahan dan penyifatan wanita-wanita yang akan dinikahi, kepada berlebih-lebihan dan berkurang-kurangan. Dan sedikitlah orang yang menerangkan secara benar dan menyederhanakan tentang itu. Tetapi menipu dan menjijik-jijikanlah yang lebih banyak. Dari itu, berhati-hati mengenai yang demikian, adalah penting sekali bagi orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri, akan memperoleh yang tidak pantas untuk menjadi istrinya. Adapun orang yang bermaksud dari istri itu, semata-mata sunnah atau anak atau untuk mengatur rumah tangga, maka kalau ia tidak mengingini kecantikan, niscaya adalah ia lebih mendekati kepada zuhud. Karena kecantikan itu, umumnya adalah suatu pintu dari duniawi, meskipun pada sebahagian orang, kadang-kadang dapat menolong kepada agama. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, zuhud itu terdapat pada tiap-tiap hal, sehingga pada wanita, yang dikawini oleh seorang lelaki akan wanita yang telah tua bangka, karena mengutamakan kezuhudan di dunia. Malik bin Dinar berkata, ditinggalkan oleh seseorang dari kamu untuk mengawini wanita yatim, lalu diupahinya wanita itu. Kalau ia memberi makan dan pakaian, niscaya adalah wanita itu dengan perbelanjaan yang ringan, yang rela dengan sedikit. Dan ia mengawini akan anak perempuan si Anu dan si Anu, yakni anak-anak dunia. Maka merindulah hawa nafsunya. Dan wanita itu berkata, berilah aku pakaian itu dan itu. Ahmad bin Hanbal memilih wanita orang juling dari saudaranya yang cantik, untuk menjadi istrinya. Maka beliau bertanya, siapakah yang lebih berakal di antara dua wanita itu? Maka orang menjawab, yang juling itu. Lalu Ahmad bin Hanbal berkata, kawinilah aku dengan wanita itu. Maka inilah sifatnya orang-orang yang tidak bermaksud akan kesenangan semata-mata. Adapun orang yang tidak merasa aman terhadap agamanya, selama ia tidak mempunyai tempat kesenangan, maka hendaklah mencari kecantikan. Karena memperoleh kelezatan dengan yang diperbolehkan, al-mubah, adalah benteng bagi agama. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa apabila wanita itu cantik, baik budi pekertinya, hitam pekat mata dan rambutnya, besar matanya, putih kuning warnanya, mencintai suaminya, tidak banyak memandang kepada suaminya, maka wanita yang tersebut adalah di atas bentuk bidadari. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyifatkan wanita-wanita penduduk surga dengan sifat tadi, dalam firman-Nya surat 55 Ar-Rahman ayat 70, di dalam surga itu, gadis-gadis yang baik, cantik jelita. Yang dimaksudkan dengan hairaatun, ialah yang baik akhlaknya. Dan dalam firman-Nya surat 55 Ar-Rahman ayat 56, di dalam surga itu, ada gadis-gadis yang sopan setia. Dan dalam firman-Nya surat 56 Al-Waqiah ayat 37, penuh kecintaan dan sebaya umurnya. Uruban itu, artinya, wanita itu asyik kepada suaminya, amat rindu kepada persetubuhan. Dan dengan persetubuhan itu sempurnalah kelezatan. Dan bidadari itu, matanya putih, rambutnya hitam mengikal dan matanya agak meluas. Nabi bersabda, wanitamu yang terbaik, ialah apabila dipandang kepadanya oleh suaminya, niscaya ia menggembirakan akan suaminya dan apabila disuruh oleh suaminya, niscaya ia mentaatinya. Dan apabila suaminya pergi, niscaya ia menjaga kehormatan suaminya tentang dirinya sendiri dan harta suaminya. Sesungguhnya suami itu gembira memandang kepadanya, apabila ia mencintai suaminya. Keempat, bahwa emas kawin, mahar, wanita itu ringan. Rasulullah bersabda, wanitamu yang terbaik, ialah tercantik mukanya dan yang termurah maharnya. Dan sesungguhnya Rasulullah melarang bermahal-mahal mahar. Rasulullah telah mengawini sebahagian istrinya dengan mahar 10 dirham dan perabot rumah,
yang terdiri dari 1 penggiling tepung, 1 kendi dan 1 bantal dari kulit, yang isinya bulu-bulu. Dan beliau mengadakan pesta perkawinan, walimah, kepada sebahagian istrinya dengan 2 mat syain sinyor, 2 cupak syain sinyor. Dan kepada sebahagian yang lain dengan 2 mat tamar dan 2 mat tepung halus. Adalah, Umar melarang bermahal-mahal emas kawin dan berkata, tidaklah Rasulullah itu kawin dan mengawinkan anak-anak perempuannya, dengan mahar yang melebihi dari 400 dirham. Kalau adalah bermahal-mahal emas kawin dari wanita itu terpandang perbuatan mulia, tentu telah didahului oleh Rasulullah. Dan sebahagian sahabat Rasulullah telah kawin dengan mahar emas seberat biji buah tamar, yang harganya 5 dirham. Sa'idi bin Al-Musayyab telah mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Hurairah, dengan emas kawinnya 2 dirham. Kemudian, pada malamnya dibawanya anak perempuannya itu ke rumah Abu Hurairah, lalu dimasukkannya dari pintu, kemudian beliau itu pergi. Sesudah 7 hari, lalu Sa'idi bin Al-Musayyab datang menjumpai anak perempuannya dan memberi salam kepadanya. Kalau seseorang kawin dengan mahar 10 dirham, sebagai jalan keluar dari perbedaan paham di antara para ulama, maka tiada mengapalah yang demikian. Pada suatu hadis tersebut, setengah dari barakah bagi wanita, ialah segera mengawinkannya, segera ia beranak dan murah maharnya. Dan Nabi bersabda pula, wanita yang terbanyak memperoleh barakah, ialah yang sedikit maharnya. Sebagaimana dimakruhkan bermahal-mahal mahar dari pihak wanita, maka dimakruhkan pula dari pihak laki-laki meminta harta wanita. Dan tiadalah wajar laki-laki itu kawin, karena mengharap akan harta wanita. Ed Suri berkata, apabila laki-laki itu kawin, seraya menanyakan, manakah barang wanita itu, maka ketahuilah, bahwa laki-laki itu adalah pencuri. Apabila harta itu dihadiahkan kepada laki-laki, maka sebenarnya, tiadalah wajar dihadiahkan. Karena memerlukan kepada laki-laki itu untuk membalasnya, dengan lebih banyak lagi daripada yang diterimanya. Dan begitu pula, apabila dihadiahkan kepada suami itu, maka niat meminta lebih banyak dari yang dihadiahkan, adalah niat yang salah. Adapun sekedar hadiah menghadiahkan, adalah disunatkan, karena itu adalah menyebabkan kasih sayang. Nabi bersabda, hadiah menghadiahlah, niscaya kamu bertambah cinta mencintai. Adapun meminta tambah dari yang dihadiahkan, maka itu termasuk pada firman Allah Ta'ala, dan janganlah memberi, karena hendak beroleh lebih banyak. Surat 74 Al-Mudatsir ayat 6. Artinya, memberi, karena engkau meminta yang lebih banyak. Dan termasuklah di bawah firman Allah Ta'ala, dan riba yang kamu kerjakan itu, untuk menambah harta orang lain. Surat 30 Ar-Rum ayat 39. Sesungguhnya riba itu, ialah tambah. Dan ini, adalah mencari tambahan pada umumnya, meskipun bukan pada harta-harta yang bersifat keribaan. Maka semuanya itu, adalah makruh dan bid'ah, yang diada-adakan, pada perkawinan, yang menyerupai dengan perniagaan dan pertaruhan dan akan merusakkan maksud-maksud dari perkawinan. Kelima, adalah wanita itu yang beranak banyak, walud. Kalau wanita itu dikenal dengan kemandulan, maka hendaklah mencegah diri daripada mengawininya. Nabi bersabda, haruslah kamu mengawini wanita yang beranak banyak dan yang mencintai akan suaminya. Kalau wanita itu belum mempunyai suami dan keadaannya belum diketahui, maka hendaklah diperhatikan kesehatan dan kemudaannya. Karena bila 2 sifat tadi ada, biasanya wanita itu beranak banyak. Keenam, adalah wanita itu gadis perawan. Nabi bersabda kepada Jabir, di mana Jabir telah mengawini janda, mengapa engkau tidak mengawini seorang gadis, supaya engkau bersenda gurau dengan dia dan dia bersenda gurau dengan engkau. Mengawini yang gadis perawan itu, mengandung 3 faedah. 1. Bahwa dia mencintai dan mengasihi suaminya. Maka ia mengutamakan dalam pengertian kasih sayang. Dan Nabi telah bersabda, haruslah kamu mengawini wanita yang kasih sayang akan suaminya, al-wadud. Dan karakter manusia itu, bersifat dengan berjinak-jinakan hati dengan perkenalan yang pertama.
Adapun wanita yang telah mencoba dengan laki-laki lain dan telah mengalami berbagai macam hal keadaan, maka kadang-kadang ia tidak menyetujui sebahagian sifat-sifat yang berlainan dengan sifat-sifat yang telah disenanginya. Lalu menyusahkan hati suami. 2. Bahwa dengan demikian itu amat menyempurnakan kasih sayang suami kepada istrinya. Karena sifat manusia itu tidak menyenangi sekali-kali dari wanita yang disentuh oleh bukan suaminya. Dan yang demikian itu adalah amat berat bagi sifat manusia, manakala disebutkan. Dan sebahagian dari sifat-sifat manusia itu adalah lebih tidak menyenangi lagi dalam hal tersebut. 3. Bahwa wanita yang gadis itu tidak akan merindui suami yang pertama. Dan kecintaan yang mengokoh kuat, biasanya adalah yang terjadi bersama kecintaan yang pertama. 7. Adalah wanita itu berbangsa. Saya maksudkan, adalah dia dari rumah tangga yang beragama dan orang baik-baik. Karena istri itu akan mendidik putra-putrinya. Kalau dia sendiri tidak beradab niscaya tidak akan pandai mendidik dan mengajari anak-anaknya. Karena itulah Nabi bersabda, awaslah dari wanita yang hadra ediman, lalu sahabat bertanya, apakah hadra ediman itu? Nabi menjawab, yaitu, wanita yang cantik, pada tempat tumbuh yang jahat. Dan Nabi bersabda, pilihlah akan wanita untuk tempat nutfahmu, air hanyirmu, karena itu amat menyerupai kepada pokoknya. 8. Bahwa tidaklah wanita itu dari kerabat yang dekat, karena yang demikian itu mengurangkan nafsu syahwat. Nabi bersabda, janganlah engkau kawini kerabat yang dekat, karena nanti anak akan menjadi kurus. Dan itu adalah karena mempengaruhi pada kelemahan nafsu syahwat. Dan syahwat itu adalah membangkit dengan kekuatan perasaan memandang dan menyentuh. Dan sesungguhnya perasaan itu kuat dengan hal yang ganjil dan baru. Adapun keadaan yang biasa, di mana selalu dilihat dalam beberapa waktu kepadanya, adalah melemahkan perasaan dari kesempurnaan mengetahui dan memperoleh pembekasannya. Dan tidaklah nafsu syahwat itu membangkit dengan yang demikian. Inilah hal-hal yang menggemarkan hati kepada wanita. Dan wajiblah juga atas wali memperhatikan keadaan calon suami. Dan hendaklah memandang kepada anak perempuannya. Sehingga tidaklah dikawinkannya dengan lelaki yang buruk bentuknya atau budinya atau lemah agamanya atau tidak sanggup menegakkan hak-hak istri atau tidak sepadan, sekufu, lelaki itu dengan anaknya tentang keturunan. Nabi bersabda, perkawinan itu adalah serupa dengan pembudakan. Maka hendaklah seseorang kamu memperhatikan, kemanakah akan meletakkan anak perempuannya. Berhati-hatilah menjaga hak wanita itu, adalah amat penting. Karena dia adalah menjadi budak dengan dikawinkan, yang tidak ada yang akan melepaskannya. Dan si suami itu berkuasa menceraikannya pada setiap keadaan. Dan manakala mengawinkan anak perempuannya dengan orang zalim atau orang fasik, atau orang yang berbuat bid'ah, yang diada-adakan, atau peminum khamar, maka si wali itu telah menganiaya akan agamanya. Dan mendatanglah diri untuk kemarahan Allah. Karena ia telah memutuskan dari hak keturunan dan buruk pilihan. Bertanya seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basyari, anak perempuanku telah dipinang oleh beberapa orang, maka dengan siapakah aku kawinkan dia? Al-Hasan menjawab, dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu mencintai akan istrinya, niscaya dimuliakannya. Dan kalau orang itu memarahinya, niscaya tidak akan menganiayainya. Dan Nabi bersabda, barang siapa mengawinkan anak perempuannya dengan orang fasik, maka sesungguhnya dia telah memutuskan rahimnya. Bab ketiga. Tentang adab bergaul dan apa yang berlaku mengenai pengekalan perkawinan dan memperhatikan tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Adapun suami, maka haruslah ia memperhatikan kelurusan dan keadaban mengenai 12 perkara, tentang perjamuan, walimah, tentang pergaulan, muasyarah, tentang bersenda gurau, siasat kebijaksanaan, kecemburuan, perbelanjaan, pengajaran, pembahagian waktu pulang, pelaksanaan ganjaran ketika melawan, persetubuhan, beranak dan perceraian dengan talak. Adab pertama, perjamuan walimah, adalah disunatkan. Anas berkata, Rasulullah melihat pada Abdurrahman bin Auf sebutir kecil barang yang berwarna kuning. Lalu beliau bertanya, apa ini? Abdurrahman menjawab,
aku telah kawin dengan seorang wanita, dengan mahar seberat biji tamar dari emas ini. Maka Rasulullah menyambung, kiranya Allah memberi barakah kepadamu. Adakanlah perjamuan, walaupun dengan seekor kambing. Dan Rasulullah telah mengadakan perjamuan dengan tamar dan tepung ketika beliau kawin dengan Syafi'ah. Dan beliau bersabda, makanan pada hari pertama adalah benar dan makanan pada hari kedua adalah sunat dan makanan pada hari ketiga adalah suatu perbuatan untuk memperdengarkan kepada orang, sum'ah. Barang siapa memperdengarkan kepada orang, niscaya didengar oleh Allah yang demikian. Hadits ini tidak ditingkatkan sehingga sampai kepada Nabi kecuali oleh Zijad bin Abdullah dan adalah hadis gharib, tidak dikenal. Disunatkan mengucapkan selamat kepada orang yang kawin. Maka orang yang masuk ke tempat suami itu, mengucapkan, diberkati oleh Allah kiranya bagimu dan diberkatinya kepadamu serta dikumpulkannya di antara kedua kamu dalam kebajikan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi menyuruh yang demikian. Disunatkan menampakkan perkawinan. Nabi bersabda, dipisahkan antara yang halal dan yang haram, oleh pemukulan rebana dan suara. Rasulullah bersabda, beritahukanlah perkawinan ini dan langsungkanlah di dalam masjid serta pukulkanlah rebana. Diriwayatkan dari Rubaiyah binti Muawadz, yang berkata, telah datang Rasulullah, maka beliau masuk pada pagi hari, di mana suamiku telah bersetubuh dengan aku pada malamnya. Lalu beliau duduk di atas tikarku dan budak-budak wanita kepunyaan kami memukul rebananya serta meratapi bapak-bapakku yang telah gugur dalam perang, sampai salah seorang dari budak-budak wanita itu mengatakan, pada kita ini ada Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Maka Nabi berkata kepadanya, diamlah dari mengucapkan perkataan itu dan katakanlah apa yang telah engkau katakan sebelumnya. Adab kedua, bagus akhlak dalam hidup bersama istri serta tahan kesakitan daripadanya, karena belas kasihan lantaran kepicikan akal wanita itu. Allah Ta'ala berfirman, dan bergaulah dengan perempuan-perempuanmu secara patut. Surat 4 An-Nisa, ayat 19. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang mengagungkan hak wanita, dan mereka, istri-istri itu, telah mengambil daripadamu janji yang teguh. Surat 4 An-Nisa, ayat 21. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan teman yang di samping. Surat 4 An-Nisa, ayat 36. Ada ulama yang mengatakan, bahwa teman itu, ialah wanita. Dan penghabisan yang diwasiatkan oleh Rasulullah itu 3 perkara, di mana beliau berkata-kata mengenai wanita, sehingga gagok lidahnya dan hilang suaranya. Beliau mengatakan, solat-solat selalulah kerjakan. Dan tentang budak-budakmu, janganlah kamu beratkan ke atas pundak mereka, apa yang tidak disanggupinya. Takutlah kepada Allah tentang wanita. Mereka adalah pembantu di dalam tanganmu, yakni, tawanan. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan faraj kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Dan Nabi bersabda, barang siapa bersabar terhadap buruk akhlak istrinya, niscaya ia dianugerahkan oleh Allah pahala, seperti yang dianugerahinya kepada Ayub terhadap percobaan yang diperolehnya. Dan barang siapa bersabar terhadap buruk akhlak suaminya, niscaya ia dianugerahi oleh Allah seperti pahala yang diperoleh Asyah istri Fir'aun. Ketahuilah, bahwa tidaklah kebaikan budi bersama istri, mencegah kesakitan daripadanya. Tetapi menanggung kesakitan daripadanya dan kasih sayang ketika bertingkah dan marahnya, karena mengikuti Rasulullah. Adalah para istri Nabi itu mengulang-ulangi perkataan terhadap Nabi dan salah seorang dari mereka tiada bercakap dengan Nabi sehari sampai malamnya. Dan istri Umar mengulang-ulangi perkataan Umar, sehingga beliau berkata, engkau ulang-ulangi perkataanku, hai wanita bodoh. Lalu istrinya itu menjawab, para istri Rasulullah mengulang-ulangi perkataan Nabi sedang beliau itu adalah lebih baik daripada engkau. Lalu Umar menjawab, sia-sialah dan merugilah Hafsyah, kalau ia mengulangi-ulangi perkataan Nabi. Kemudian berkata Umar kepada Hafsyah, janganlah engkau tertipu lantaran engkau putri Umar bin Abi Quhafah, karena putri Umar itu adalah kecintaan Rasulullah. Dan beliau menakutkannya daripada mengulang-ulangi perkataan Nabi. Diriwayatkan, bahwa salah seorang dari istri Nabi menolak pada dada Nabi, lalu dimarahi oleh ibunya, maka Nabi berkata,
biarkanlah, karena mereka akan berbuat lebih banyak dari itu. Dan berlakulah pembicaraan antara Rasulullah dan Aisyah, sehingga keduanya meminta Abu Bakar maju mengetengahi dan meminta keputusan dan penyaksian. Maka bersabda Rasulullah kepada Aisyah, "Engkau berbicara atau saya berbicara?" Aisyah menjawab, "Engkau saja yang berbicara dan jangan mengatakan, kecuali yang benar." Lalu Abu Bakar menampar Aisyah, sehingga berdarah mulutnya, seraya berkata, "Hai yang menganiaya dirinya sendiri. Adakah Rasulullah mengatakan yang tidak benar?" Maka Aisyah meminta perlindungan dari Rasulullah dan duduk bersimpuh di belakang Nabi. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "Tidaklah kami memanggil kamu untuk ini dan tidaklah kami kehendaki ini daripadamu." Aisyah pada suatu kali mengatakan kepada Nabi dalam suatu perkataan, di mana ia marah kepada Nabi, "Engkaukah yang mendakwakan diri, bahwa engkau Nabiullah, Nabi Allah?" Maka tersenyumlah Rasulullah dan beliau menanggung yang demikian, karena kasih sayang dan kemuliaan hati. Nabi pernah bersabda kepada Aisyah, "Aku sesungguhnya mengenal akan kemarahanmu dan kesenanganmu." Maka Aisyah bertanya, "Bagaimanakah engkau mengenalnya?" Nabi menjawab, "Apabila engkau senang, lalu engkau mengatakan, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad.' Dan apabila engkau marah, lalu engkau mengatakan, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.'" Aisyah menyambung, "Benar engkau, sesungguhnya aku tidak senang menyebut namamu." Ada yang mengatakan, bahwa kecintaan yang pertama, yang terjadi dalam Islam, ialah kecintaan Nabi kepada Aisyah. Dan adalah Nabi bersabda kepada Aisyah, "Adalah aku bagi engkau seperti Abi Zar'in bagi Ummi Zar'in, kecuali aku tidak akan menceraikan engkau." Nabi bersabda kepada para istrinya, "Janganlah engkau menyakiti aku tentang Aisyah. Demi Allah, sesungguhnya tidaklah wahyu itu turun kepadaku, di mana aku dalam selimut salah seorang daripada kamu, selain Aisyah." Anas berkata, adalah Rasulullah manusia yang paling mengasihi wanita dan anak-anak. Adab ketiga, di samping menanggung kesakitan, hendaklah menambahkan dengan bersenda gurau, berkelakar dan bermain-main. Karena semuanya itu membaguskan hati kaum wanita. Dan Rasulullah bersenda gurau bersama istrinya dan beliau menempatkan diri sederajat dengan akal pikiran mereka, tentang perbuatan dan budi pekerti. Sehingga diriwayatkan, bahwa Nabi pernah berlomba-lomba lari dengan Aisyah. Maka pada suatu hari, Aisyah mendahului Nabi dan pada sebahagian hari-hari yang lain, Nabi mendahului Aisyah. Lalu Nabi bersabda, "Inilah balas dengan yang dahulu itu." Dan pada hadis tersebut, bahwa Nabi adalah manusia yang terbanyak berkelakar bersama istrinya. Aisyah berkata, "Aku mendengar suara orang-orang Habsyi dan lainnya, di mana mereka itu bermain-main pada hari Asyura. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, 'Sukakah engkau melihat permainan mereka?' Berkata Aisyah. Lalu aku menjawab, 'Ya, suka.' Maka Rasulullah menyuruh mereka itu datang, lalu mereka pun datang. Dan Rasulullah berdiri di antara dua pintu, lalu meletakkan tapak tangannya di atas pintu dan memanjangkan tangannya. Dan aku meletakkan daguku ke atas tangannya. Dan mereka itu mengadakan permainan dan aku melihatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Cukuplah sekian.' Maka aku menjawab, 'Diamlah, biarkan dulu.' Aku mengatakan ini 2 kali atau 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, 'Hai Aisyah, cukuplah sekian.' Lalu aku menjawab, 'Ya.' Maka Nabi memberi isyarat kepada mereka, lalu mereka itu pergi. Kemudian Rasulullah bersabda, orang mu'min yang lebih sempurna imannya, ialah mereka yang berbudi lebih baik dan lebih berlemah lembut kepada istrinya. Nabi bersabda, yang terbaik dari kamu, ialah yang terbaik kepada istrinya. Dan aku adalah yang terbaik dari kamu kepada istriku. Umar dengan sifatnya yang keras itu, pernah berkata, sewajarnya lah bagi laki-laki terhadap istrinya itu, seperti anak kecil. Maka apabila mereka meminta sesuatu niscaya terdapatlah ia sebagai seorang laki-laki. Luqman berkata, seyogialah bagi orang yang berakal terhadap istrinya seperti seorang anak kecil. Dan apabila ia berada di tengah-tengah orang banyak, lalu ia didapati sebagai seorang laki-laki.
Dan pada penafsiran hadis yang diriwayatkan, sesungguhnya Allah memarahi Al-Jadari Al-Jawad, maka ada yang mengatakan, yaitu, orang yang sangat keras terhadap istrinya dan bersikap sombong terhadap dirinya. Yaitu, salah satu daripada yang dikatakan tentang pengertian firman Allah Ta'ala, Utulin, Surat 68 Al-Qalam ayat 13. Ada yang mengatakan, bahwa, Utulin, artinya, ialah, kasar lidah dan keras hati terhadap istrinya. Nabi bersabda kepada Jabir, "Mengapakah tidak engkau kawini yang gadis, di mana engkau bermain-main dengan dia dan dia bermain-main dengan engkau?" Seorang wanita Badui menerangkan tentang sifat suaminya yang telah meninggal dunia, dengan katanya, "Demi Allah, sesungguhnya dia itu banyak tertawa, apabila ia masuk ke rumah, suka diam apabila ia keluar dari rumah, memakan apa yang ia dapat, tidak meminta apa yang tidak ada di hadapannya." Adab keempat, bahwa tidak membentangkan pada permainan dan pada kebagusan budi dan penyesuaian, dengan mengikuti hawa nafsu si istri, sampai kepada batas yang merusakkan akhlaknya dan menghilangkan kewibawaan si suami secara keseluruhan pada istrinya. Tetapi hendaklah menjaga kesederhanaan. Janganlah meninggalkan kewibawaan dan kungkungan, manakala ia melihat kemungkaran. Janganlah sekali-kali membuka pintu pertolongan kepada kemungkaran. Tetapi kapan saja melihat sesuatu yang menyalahi dengan agama dan kehormatan diri, niscaya ia marah dan dihilangkannya. Al-Hasan berkata, "Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki yang mengikuti istrinya menurut apa yang disukai oleh istrinya itu, melainkan dimasukkanlah oleh Allah dia ke dalam neraka." Umar berkata, "Berselisihlah kamu dengan istrimu tentang yang menyalahi agama, karena pada perselisihan itu terdapat keberkatan." Dan ada yang mengatakan, "Bermusyawarahlah dengan istri dan berselisihlah tentang yang menyalahi dengan agama." Nabi bersabda, "Celakalah laki-laki yang menjadi budak istrinya." Nabi mengatakan demikian, karena apabila ia mengikuti kemauan istrinya untuk memenuhi hawa nafsu, maka jadilah ia budak istrinya. Dan celakalah dia. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyerahkan kepadanya untuk memiliki wanita, maka dimilikinya bagi dirinya. Lalu terbaliklah keadaan dan bertukarlah persoalan dan laki-laki itu telah mengikuti setan, karena setan itu berkata, "Dan kusuruh mereka mengubah makhluk Allah." Surat 4 An-Nisa, ayat 119. Karena hak laki-laki, ialah diikuti, bukan mengikuti. Allah Ta'ala menamakan, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah menamakan suami itu Sayyid, penghulu. Berfirman Allah Ta'ala, "Dan sekonyong-konyong keduanya mendapati Sayyid, suami, perempuan itu di muka pintu." Surat 12 Yusuf ayat 25. Maka apabila Sayyid, penghulu atau yang dipertuan, bertukar menjadi yang disuruh-suruh, yang mengikuti saja, niscaya bertukarlah nikmat Allah menjadi kufur, tidak mensyukuri. Dan diri wanita itu adalah seperti dirimu. Jikalau engkau lepaskan kekangnya sedikit saja, niscaya ia akan menanduk engkau pada waktu panjang. Dan jika engkau turunkan tabirnya sejengkal, niscaya dia akan menghela engkau sehasta. Dan jika engkau kekangi dan engkau kuatkan tangan engkau memegangnya dengan keras, niscaya dapatlah engkau memilikinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, 3 golongan, jika kamu muliakan mereka, niscaya mereka hinakan akan kamu dan jika kamu hinakan, niscaya mereka muliakan akan kamu, wanita, pelayan dan orang petani. Imam Asy-Syafi'i bermaksud dengan yang demikian, ialah kalau engkau memuliakan semata-mata dan tidak engkau campurkan kemarahan engkau dengan kelunakan engkau dan kekasaran engkau dengan kekasih sayangan engkau. Adalah kaum wanita Arab mengajarkan kepada anak perempuannya untuk menguji suami. Wanita itu berkata kepada anak perempuannya, "Ujilah suamimu, sebelum tampil dan beranilah terhadap dia. Cabutlah mata tombaknya. Kalau ia diam, maka potonglah daging di atas perisainya. Kalau ia diam, maka pecahkanlah tulang dengan pedangnya. Kalau ia diam, maka jadikanlah tapak tangan ke atas belakangnya dan lipatkanlah. Karena laki-laki itu adalah keledai engkau. Pada umumnya, dengan keadilanlah langit dan bumi itu tegak. Maka tiap-tiap yang melewati batas, niscaya terbaliklah di atas lawannya. Dari itu, seyogialah engkau menjalani jalan tengah, dalam perselisihan dan penyesuaian.
Dan ikutilah kebenaran dalam semuanya itu, supaya engkau selamat dari kejahatan wanita. Sesungguhnya tipuan mereka itu besar dan kejahatan mereka itu berkembang. Dan kebanyakan mereka itu buruk budi dan tipis akal pikiran. Dan tidaklah lurus yang demikian itu dari mereka, kecuali dengan cara lemah lembut, yang bercampur dengan kebijaksanaan. Dan Nabi bersabda, perempuan yang syalih dalam golongan kaum wanita itu, adalah seumpama gagak Asyam, di antara 100 ekor burung gagak. Gagak Asyam, ialah putih perutnya. Dalam wasiat Luqman kepada putranya, tersebut, wahai anakku, takutilah wanita jahat, karena dia membuat engkau beruban sebelum beruban. Dan takutilah wanita yang tidak baik, karena mereka tiada mengajak kamu kepada yang baik. Dan hendaklah kamu berhati-hati mencari yang baik dari mereka. Dan Nabi bersabda, berlindunglah kamu dari 3, yang membawa kepada kemiskinan. Dan beliau menghitung dari yang 3 itu, perempuan jahat. Karena membawa kepada beruban, tua, sebelum beruban. Dan pada kata-kata lain dari hadis itu, tersebut, jika engkau masuk ke tempatnya, dimakinya engkau dan jika engkau pergi jauh daripadanya, dihianatinya engkau. Dan Nabi bersabda pada wanita-wanita baik, bahwa engkau sekalian, adalah teman-teman Yusuf. Yakni, bahwa engkau putarkan Abu Bakar dari tampil maju ke dalam solat, adalah kecondongan engkau dari kebenaran kepada hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman ketika wanita-wanita itu menyiarkan rahasia Rasulullah, kalau engkau keduanya bertaubat, kembali, kepada Allah, hati engkau keduanya telah condong, kepada kesalahan. Surat 66 At-Tahrim ayat 4. Allah berfirman yang demikian itu, mengenai istri-istri Nabi yang terbaik. Nabi bersabda, tiada akan memperoleh kemenangan orang yang dimiliki oleh perempuannya. Umar telah menghardik istrinya tatkala ia mengulang-ulangi perkataan Umar dan beliau berkata, tidaklah engkau ini, selain dari suatu permainan di samping rumah. Kalau kami mempunyai hajat kepada engkau dan kalau tidak, maka duduklah engkau sebagaimana engkau sendiri. Jadi, dalam kalangan wanita itu, terdapat yang jahat dan yang lemah. Maka kebijaksanaan dan kekasaranlah yang menjadi obat kejahatan. Dan berbaik-baik serta kasih sayanglah yang menjadi obat kelemahan. Maka dokter yang mahir, ialah yang sanggup mengobati menurut penyakit yang diderita. Maka hendaklah mula-mula laki-laki itu melihat kepada akhlak wanita dengan percobaan. Karena dipergaulinya dengan cara yang membaikkan kepadanya, sebagaimana yang dikehendaki oleh hal keadaan wanita itu. Adab kelima, kesederhanaan mengenai kecemburuan. Yaitu, si suami tidak melalaikan dari permulaan hal-hal yang ditakuti membinasakan. Dan tidaklah bersangatan tentang jahat sangkaan, kekerasan dan pengamatan hal-hal di dalam, soal-soal intern. Rasulullah melarang diselidiki hal-hal yang tertutup, aurat, bagi wanita. Dan kata yang lain dari hadis itu, tersebut, bahwa mencurigai wanita. Tatkala Rasulullah datang dari perjalanan jauh, lalu bersabda sebelum masuk Madinah, janganlah kamu berjalan menuju wanita pada malam ini. Maka dilanggar larangan itu oleh 2 orang yang terus mendahului. Lalu masing-masing memperoleh di rumahnya apa yang tidak disenanginya. Pada suatu hadis masyhur, tersebut, wanita itu seperti tulang rusuk. Jika engkau luruskan, niscaya pecah. Dari itu, biarkanlah demikian, engkau akan dapat bersenang-senang di atas kebengkokannya. Dan ini adalah mengenai pendidikan budi pekertinya. Nabi bersabda, sesungguhnya sebahagian dari cemburu itu adalah cemburu yang dimarahi oleh Allah, Azza wa Jalla. Yaitu, cemburunya seorang laki-laki kepada istrinya, tanpa ada yang meragukan. Karena yang demikian itu adalah dari jahat sangkaan yang dilarang kita daripadanya. Sesungguhnya, setengah sangkaan itu dosa.